Uang puluhan juta rupiah tergeletak begitu saja di jalanan. Si gadis yang melintas langsung menjatuhkan map kepunyaannya dari atas uang itu dan berkata, "Aduh, mapku terjatuh." Dan ia memungut map serta uang itu lalu pergi dari sana tanpa berkata apa-apa. Si petugas kebersihan hanya menggelengkan kepala. Dan yang anehnya, si petugas kebersihan mengeluarkan uang dari kantongnya lagi. Lalu ia menaruh uang di tempat yang sama serta ia berpura-pura tidak tahu. Lalu lewat pemuda tampan, ia pun menjatuhkan tas kepunyaannya di atas uang tadi. Lalu ia duduk mengambil uang itu dan berkata kepada si petugas kebersihan, "Apa yang kau lihat? Kau aneh melihat orang tampan dan kaya sepertiku. Dasar kau pemulung." Lagi-lagi si petugas kebersihan mengeluarkan uang, kali ini dari topinya. Dan lagi-lagi meletakkan uang itu di tempat yang sama serta melanjutkan kegiatannya seperti berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lewatlah pria sederhana. Melihat uang itu, ia langsung mengambilnya. Lantas ia pun menepuk bahu si petugas kebersihan dan menanyakan, "Ini uang siapa?" Mengapa si petugas tidak mengetahuinya? "Aku tidak tahu, Tuan. Aku tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu." Dan si pria berkata, "Lantas ini uang siapa? Bila ini bukan uangmu, karena cuman ada dirimu yang ada di sini." Lalu si pria memberikan uang itu kepada si petugas kebersihan dan ia pun pergi. Si petugas kebersihan pun mengangguk-angguk, sepertinya ia salut kepada dirinya. Beberapa jam kemudian berkumpullah gadis cantik, si laki-laki tampan dan pemuda sederhana dalam satu ruangan. Lalu si laki-laki tampan berkata, "Bau apa ini? Mengapa kau begitu bau?" Si pemuda pun berkata, "Aku sudah mandi tadi pagi, tapi aku bekerja dulu tak langsung ke sini karena waktu sudah tak sempat untuk mandi lagi. Jadi maafkanlah aku." Kemudian si pria pun duduk di antara kedua orang itu dan terlihat si pria tampan tidak menyukainya. Si laki-laki mengeluarkan berkas lamarannya, tapi ia diajak oleh si wanita. Berkasnya diserobot begitu saja. Ia pun mengolok-olok isi dari map itu dan berkata, "Lihatlah, ia cuma tamat SMU dan sekarang ia bekerja sebagai cleaning service." Dan ia pun tertawa. Lalu kedua orang itu pun terbahak-bahak menertawakan si pria sederhana. Mereka meremehkan kemampuan dirinya. Kemudian si pria berkata, "Memang mengapa bila aku tamat SMU? Apakah diriku ini hina?" Lalu si laki-laki sombong berkata, "Apakah kau tidak sadar? Di sini mencari seorang manajer pemasaran dan kau hanya seorang cleaning service. Apakah mungkin kau akan lolos? Tolong ambilkan kaca lebar-lebar dan bercerminlah. Mimpi pun kau tidak mungkin untuk menjadi manajer." Sekarang giliran si gadis cantik. "Kau hanya tamatan SMU, mana ada manajer yang tamat SMU? Minimal seperti kami ini yang tamat sudah S2. Lalu ditambah lagi oleh si pria, "Jadi kau jangan membuang waktumu saja. Lebih baik kau pergi dari sini dan kembali ke profesimu sebagai pemungut sampah. Dan ini aku ada uang receh. Ambillah sebagai ongkosmu untuk menaik angkot atau naik ojek." Si pria baik hati hanya diam tak berkata apa-apa mendengar perkataan kedua orang jahat itu. Dan tak lama ada sekretaris bos mendekati mereka. Ia pun berkata, "Tuan-tuan dan nona-nona, apakah kalian sudah mempersiapkan berkas-berkas lamaran kalian untuk interview hari ini? Karena bos ingin mencari orang yang benar-benar berkompeten dan dedikasi tinggi serta mempunyai etos kerja yang sangat kuat. Sekarang silahkan ikut saya menuju ke ruangan bos." Lalu dicela mereka akan ke ruangan, si pria berkata, "Sepertinya akulah yang dicari bos." Dan dicela oleh si gadis, "Kau salah, akulah yang akan diterima." Lalu mereka pun sedikit bertengkar sambil berjalan menuju ruangan si bos. Sesampainya di dalam ruangan mereka mulai bersiap untuk menunjukkan skill dan kemampuan masing-masing kecuali si pria baik hati. Lalu si bos mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari si gadis yang memperkenalkan diri dan ia menunjukkan tamatan luar negeri serta memberitahu bahwa ia pernah bekerja di perusahaan asing. Lalu si pria pun memperkenalkan diri dan ia menunjukkan tamatan fakultas negeri di negerinya serta bekerja di BUMN. Berbeda dengan si pria baik hati, ia hanya diam melihat kedua orang itu menyombongkan diri. Lalu si bos pun berkata, "Kalian memang orang yang baik dan pintar. Memang tamatan luar negeri serta kalian pernah berpengalaman di dunia kerja di perusahaan yang sangat besar. Tapi apakah kalian pernah melihat orang yang menggunakan baju berwarna oranye ini?" Hal ini membuat kedua orang itu terkejut bukan kepalang karena mereka merasa bahwa mereka telah bersalah kepada si pria berbaju oranye itu. Lalu si bos pun meminta lagi uang yang telah mereka ambil tadi. Dan benar saja, si gadis mengeluarkan uang dari dalam tasnya dan berkata, "Ini ambillah uangmu, aku tidak membutuhkannya. Uang sedikit seperti itu hanya cukup untuk make upku saja." Kemudian si pria jahat yang giliran mengeluarkan uang dari sakunya dan berkata, "Sebenarnya aku ingin mengembalikan uang ini kepadamu tadi, tapi aku hilaf dan ada bisikan di telingaku bahwa ini bukan uangmu. Jadi aku ambil saja daripada orang lain yang mengambilnya." Lalu dia pun pergi. Kemudian giliran si pria baik hati mendekat si bos. Ia berkata, "Maafkan aku bos, sepertinya aku tidak pantas untuk bekerja di perusahaanmu ini. Aku hanya tamat SMU dan hanya bekerja sebagai cleaning service di perusahaanku sekarang." Tapi si bos langsung berkata, "Kau aku terima bekerja di perusahaanku ini. Kau memang berbeda dari kedua orang itu. Yang terpenting kau orang yang sangat jujur."
Demikianlah film ini, terima kasih telah menyaksikan. Ingat, manusia bisa hidup hanya dengan modal jujur, jadi hiduplah dalam kejujuran. Tetap di channel ini, hanya di Snack Video. Terima kasih.